Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMPI Kementerian Muda, Bapak Fikri Abdul Hasyim Asyafiki, SPD, dan yang terhormat Bapak narasumber Bapak Asep Ismail, SPD. Sebelumnya perkenankan saya sebagai Master of Ceremony Denny Hidayat akan membacakan beberapa acara yang akan kita laksanakan pada siang kali ini. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga proses inti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja mulai acara pembukaan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMPI Mandalika. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Asep yang menjadi narasumber untuk acara ini. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan guru semua yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal dari positifnya ke depan kita, sekolah kita menjadi lebih baik lagi, menjadi guru penggerak adalah suatu keinginan untuk semua rekan-rekan guru. Mungkin alhamdulillah dari sekolah kita ada yang tersaring untuk jadi guru penggerak. Mudah-mudahan ini awal dari rekan kita guru Pak Asep untuk membawa kecerahan untuk kedepannya. Nah, untuk di selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang diseminasi melibatkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mari kita dengarkan narasumber kita dengan sesama. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMPI Kementerian Muda yang telah memberikan sambutannya. Dilanjut dengan acara yang ketiga yaitu proses inti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yaitu Bapak Asep Ismail, SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam
tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Manbaul Huda, serta yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf SMP IT Manbaul Huda. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah memberikan dukungan, baik itu sarana maupun di sini kesempatan saya untuk memberikan pemahaman tentang penerapan budaya positif. Selanjutnya saya juga ingin memberikan terima kasih ya kepada rekan-rekan guru semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya, yaitu karena mengganggu kegiatan belajar. Baik Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui ya, atau istilahnya mengajari Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya orang-orang hebat. Hanya di sini saya ingin mendiseminasikan atau menyebarkan di sini pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin saya yang lebih pertama menerima informasi gitu. Nah, informasi ini perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, di sini yaitu materinya yaitu tentang budaya positif ya. Kalau dilihat, saya yakin di sini memang budaya positif itu sudah diterapkan ya. Sudah diterapkan karena dilihat di sini dari siswa-siswi, apalagi di sini berbasic pondok pesantren ya, tentunya banyak kegiatan-kegiatan positif atau budaya-budaya positif yang telah dilaksanakan. Seperti misalnya ketika sebelum dan sesudah pembelajaran selalu melaksanakan doa, kemudian melakukan pembiasaan sholat berjamaah gitu, dan lain sebagainya. Itu salah satu dari budaya positif gitu. Hanya mungkin nanti akan lebih jauh lagi apa itu budaya positif dan materi apa saja nanti yang akan didiseminasikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi ya, agar kita lebih fokus menerima materi ya gitu, agar lebih fresh gitu. Nah, di sini ada ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mungkin tidak loncat-loncat atau nyanyi-nyanyi ya. Kita yang ringan-ringan saja ice breakingnya. Bapak Ibu, di sini ada 2 gambar ya. Ini untuk menguji fokus pada pagi hari ini. Ada 2 gambar, mungkin Bapak Ibu kelihatannya di sini. Gambarnya, coba Bapak Ibu di sini apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Apa? Oh ya, rumput ini ya. Yang ini rumputnya ada yang tinggi, yang ini tidak ada ya. Bagus, berarti Bapak Ibu masih fokus. Ada lagi? Kupu-kupu kuning yang mana? Oh ini ya. Yang ini ada kupu-kupu kuning, ya bagus ya. Yang mana lagi? Ada lagi? Belang. Yang mana yang belang? Oh ya, ini ya ekornya, yang ini banyak, yang ini ekornya belangnya sedikit ya. Bagus ya. Ada lagi? Atau cukup? Masih ada? Atau cukup? Cukup ya. Ya Bapak Ibu, itu bukan saya mengetes Bapak Ibu ya, tapi ini kita agar lebih fresh dan fokus ya untuk menerima nanti materi ya, materi tentang
disampaikan pada pagi hari ini yaitu budaya positif. Ya, tadi sudah disampaikan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, paradigma belajar dengan tiap periode ya kita selalu mengadakan perubahan kurikulum, itu salah satu perubahan paradigma ya, perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian nanti ada disiplin positif ya, disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan ada kebutuhan dasar manusia ya. Nanti sebelum kita menghakimi atau menghukum ya gitu, anak-anak kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dasar dari diri manusia. Kemudian nanti ada motivasi perilaku manusia ya, yang kita ketahui bahwa motivasi perilaku manusia itu kan ada dua ya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah di sini nanti bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak gitu. Karena mungkin yang dilakukan sekarang ini mungkin kita hanya sekedar memberikan motivasi ekstrinsik ya, misalnya dengan cara memberikan punishment atau reward. Itu salah satu motivasi ekstrinsik yang sifatnya itu hanya sementara ya. Tapi kalau motivasi intrinsik itu sifatnya lebih lama karena timbul pada diri anak gitu. Nah kemudian ada posisi kontrol guru ya. Nah di kita juga ada nanti akan dibahas ya posisi kontrol. Kemudian ada keyakinan kelas dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu teori atau metode untuk penyelesaian masalah dengan anak ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang kita kenal dengan ada pelajar Pancasila ya. Belajar Pancasila di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Di sini kan yang lebih terkenal ya, ikon dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi itu, karena pembelajaran ini lebih fleksibel ya, fleksibel gitu. Karena pembelajaran diferensiasi ini gitu kita harus mengetahui dulu apa kelebihan dan kekurangan anak gitu. Nah itu ya. Kemudian di sini, nah ini profil pelajar Pancasila. Mungkin kan di kurikulum Merdeka itu kan ada P5 ya, P5 terkadang ada miskonsepsi dalam P5 ini kita hanya fokusnya itu ke proyeknya gitu ya. Padahal proyek itu hanya sebagai media saja. Yang lebih utama itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila ini ya, dimensinya gitu. Ada 6 dimensi ya. Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ya untuk dimensi dari profil pelajar Pancasila ya gitu. Bahkan di TikToknya supaya dilakukannya gitu. Untuk profil pelajar Pancasila di sini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Nah ini nanti dibuat dalam keyakinan kelas juga, ini adalah perwujudan dari profil pelajar Pancasila ya. Nah di sini contohnya misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, berakhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia ya. Kemudian akhlak kepada alam dan akhlak bernegara ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, di sini pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur
berbangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultur dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, jadi ketika kita menerima budaya asing itu tetap kita terima, tetapi budaya lokal kita tetap pertahankan. Nah, contoh misalnya di sini ya, berbasis pesantren, karena mungkin di sini budaya dari pesantren itu seperti misalnya untuk siswa ya, untuk siswa kita tetap di bawah gitu kan, walaupun kita ada kursi ada apa, tapi tetap kita mempertahankan bahwa budaya di pesantren itu siswa itu harus di bawah gitu kan, seperti itu ya. Itu ya salah satu dari kebinekaan global gitu ya. Jadi kita tetap mempertahankan budaya kita gitu, dengan tetap mengikuti perkembangan budaya luar gitu. Jadi tidak ketinggalan lah intinya. Kemudian gotong royong. Nah ini gotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi, gitu ya. Itu salah satunya ya. Kemudian yang keempat di sini mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang diharapkan serta regulasi diri. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis di sini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Itu ya bernalar kritis. Kemudian yang terakhir kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itu ya. Jadi ini sebenarnya dalam P5 itu yang ditonjolkan itu ini sebenarnya yang difokuskan jadi bukan hasil. Biasanya kan kalau dari P5 itu terkadang kita fokusnya itu lebih kepada misalnya menghasilkan sebuah produk atau misalnya apa gitu, lebih ke proyeknya gitu. Padahal yang seharusnya menjadi fokus utama ini adalah 6 ini ya. Jadi lebih dilihatnya itu adalah lebih ke proses gitu. Bagaimana anak berproses ketika mengerjakan sebuah proyek tersebut, bagaimana beriman, bertakwa dan berakhlak mulianya seperti apa gitu. Kemudian tadi mandirinya seperti apa, bernalar kritisnya seperti apa, ini jadikan objek penilaiannya ini gitu ya. Nah itu dari profil pelajar Pancasila dan nanti bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas ya. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang ya, biasanya kita dalam menghakimi anak ya, kadang-kadang selalu dengan punishment ya, atau hukuman ya, dengan tujuan agar efek jerah ya, biasa seperti itu. Tapi terkadang anak bukannya jerah atau apa, malah melunjak. Kadang di depan kita anak tersebut ya ketika di belakang melakukan lagi hal-hal tersebut. Nah karena itu ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Bahkan kita juga dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Ketika kita jalan-jalan ke kota kadang-kadang pakai helm, betul. Tapi ketika jalan-jalannya ke kampung ya nggak pakai helm. Kenapa? Karena takut polisi ya. Takut polisi. Anak-anak juga seperti itu ya, takut kepada kita ketika di belakang tidak ada, karena tidak ada timbul keyakinan ya, keyakinan akan nilai-nilai
kebajikan. Nanti akan dibahas nilai-nilai kebajikan. Ya. Coba kalau misalnya kita juga sadar akan nilai-nilai kebajikan, mau kemana saja pasti pakai helm. Ya. Tujuannya kan untuk keselamatan. Ya. Karena ada nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikannya keselamatan. Tapi kalau takut sama polisi, pasti ketika tidak ada polisi ya kita melanggar kan. Begitupun anak sama saja ya, anak juga. Nah di sini ilusi guru mengontrol murid. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misal penguatan positif itu kan berupa reward, ya reward, penghargaan dengan piagam. Terkadang itu bisa bernilai positif, bahkan ada efek dari perbuatan tersebut. Misalnya anak yang lain karena misalnya yang si A dikasih reward, yang lain misalnya sirik atau gimana gitu kan, ya, atau bisa membuat yang lain lebih minder gitu kan. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi penguatan positif atau negatif itu kadang memang ada nilai positifnya atau tidak gitu. Ya, jadi di sini ya nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kadang-kadang dicarekan, budaknya dicarekan gitu. Nah itu padahal dengan dimarahi anak tersebut bukannya anak itu tapi timbul rasa bersalah gitu kan, rasa bersalah. Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya maksa kan kalau udah teh kudu tanpa diberi kebebasan, gitu kan, gitu. Nah nanti kita akan dibahas ya tentang nanti ada teori kontrol. Nah di sini menurut Dr. William Glasser melalui Weiss teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yaitu yang perlu diluruskan. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Ya, gitu kadang-kadang di dalam diri kita murid mah gampang dikontrol. Nah, padahal ketika dalam pelaksanaannya susah kan? Ya. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika dia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Ya, jadi itu yang harus ditumbuhkan. Jadi harus ada. Tadi kan motivasi intrinsik ya. Kalau ketika kita mengontrol itu salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun. Ya, ketika kita mengkritik anak ya sifatnya harus membangun. Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat bisa mandiri jika terlalu dalam murid ketergantungan dan tidak dalam mengontrol dirinya, gitu kan? Kadang lamun dibujuk kumpul, kalau tidak ada bujukan kadang-kadang anak ya semaunya, gitu kan? Nah seperti itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu kan kadang kita ya dalam terhadap anak. Nah menentukan pilihan ada hak masing-masing manusia. Jadi kita harus memberi pilihan terhadap anak ya. Nah gitu. Nah di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Misalnya Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah kemudian teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalnya berarti di tangan gitu ya, di dalam tangan itu misalnya ada sesuatu yang berharga. Nah di sini kan teman-teman kita itu misalnya meminta ya, di sini kan ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita. Coba apa yang terjadi
Ya, gitu. Kalau bisa kita kan akan tetap mempertahankannya gitu kan gitu. Karena itu timbulnya dari orang lain, bukan dari diri kita untuk memberikan sesuatu yang berharga tersebut gitu. Nah itu. Nah di sini, stimulus responnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Yang harus dilakukan itu kan teori kontrolnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ya, padahal di sini untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Misal anak kesiangan, ya, anak kesiangan itu menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Memang kesalahan sih gitu, tapi di sini pasti anak tersebut memiliki tujuan. Kenapa kesiangan? Gitu kan? Tujuannya kan nanti dibahas ada kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, gitu. Hanya diri kita kan, tidak mungkin kita dikontrol oleh orang lain. Begitupun anak juga tidak mungkin bisa kita kontrol kecuali atas dasar kemauannya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Ya, itu kan biasanya kalau anak sudah dibujuk gagal dipaksakan. Nah, gitu. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diberikan pilihan terhadap anak, gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini model berpikir menang. Jadi kita menang, anak juga menang, gitu. Nah, gitu. Jadi lamun bahasa Sunda benang lautna, heran caina, gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, itu tentang stimulus respon, ya. Nah, disiplin positif ini ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kadang ketika anak disiplin itu pada diri anak itu kadang ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, gitu kan? Nah, kita kan sebagai guru kadang-kadang udah yang terpenting anak disiplin, mau anak nyaman atau tidak. Gitu kan? Betul ya. Nah, gitu. Nah, di sini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Seharusnya memang seperti itu ya. Jadi ketika anak disiplin itu memang atas dasar kemauannya sendiri, karena ada nilai-nilai, ada tanggung jawab, ada menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Itu yang harus diterapkan terhadap diri anak, ya. Kemudian sebagai pendidik di sini tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi tersebut, ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, ya. Seperti saya misalnya ngajar di sini di pesantren, anak kesiangan, saya melihat dulu latar belakangnya. Di sini kan pesantren gitu. Mereka kesiangan karena memang sudah belajar paginya kan, gitu. Beda dengan sekolah-sekolah umum, gitu. Jadi kita harus melihat dulu latar belakang. Ini kan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Karena ada alasan kenapa anak kesiangan, kenapa anak bolos, gitu. Nah, kemudian contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu salah satu atau bagian-bagian dari nilai-nilai kebajikan sama, ya, gitu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah,
motivasi perilaku manusia tadi ya sudah disampaikan ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, untuk bagian yang pertama ini, yang pertama dan yang kedua, ini bagian dari motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ya. Gitu. Nah, di sini kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kan sudah dianalogikan ketika kita memakai helm, itu kan untuk menghindari hukuman. Ya, anak juga sama, ya. Gitu. Itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Jangan sampai anak datang ke sekolah pagi-pagi itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gitu kan? Tadi kan tidak semua reward itu bersifat positif, walaupun itu penguatan positif, tapi tidak semuanya itu memiliki hasil yang atau berdampak positif. Karena ketika misalnya tidak ada reward, anak tersebut jadi malas. Ketika ada reward, anak menjadi rajin. Ketika tidak ada reward, anak jadi malas. Karena itu motivasinya motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar, bukan berdasarkan keinginannya sendiri, bukan atas dasar kesadaran. Nah, maka untuk itu, untuk agar dapat motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, ini yang penting. Jadi menumbuhkan kesadaran pada diri anak, ya, agar anak-anak memiliki motivasi pada dalam dirinya. Nah ini ya, menurut Bapak Pendidikan ya, di sini Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, itu merdeka. Nah, motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka, gitu ya. Jadi merdeka itu bukan atas dasar paksaan, atau misalnya paksaan menghindari hukuman itu salah satu paksaan kan, agar tidak dihukum, gitu. Anak kesiangan, anak tidak bolos, anak tidak mengerjakan tugas. Jadi ketika anak disuruh mengerjakan tugas, harus memang ketika mengerjakan tugasnya itu atas dasar kesadaran sendiri bahwa memang itu adalah sebuah tanggung jawab, seperti itu. Nah itu ya. Nah ini tadi sudah dibahas, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Jadi ada 5 ya. Maaf. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua yaitu ada kasih sayang di sini. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan di sini yang terakhir ada kesenangan. Ya, kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian di sini 3 kebutuhan berikutnya yaitu psikologis ya. Kemudian kebutuhan untuk disayangi, ini yang kedua ya. Diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada penguasaan, adalah kebutuhan ini hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa ingin dihargai. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk merdeka adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, di sini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain dan tertawa. Misal, Bapak Ibu, misalnya ada sebuah, misalnya anak ya, ada misal contoh kesiangan kan. Nah, ketika anak kesiangan itu sebenarnya sedang memenuhi ini, tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak. Misalnya kesiangan, apakah karena untuk mencari kesenangan? Ya, misalnya lebih senang
dikobok daripada di sini, gitu kan? Itu ya. Jadi kita ganti misalnya supaya anak lebih senang di sini, bagaimana caranya? Gitu. Kemudian bisa saja kasih sayang, misalnya ingin diperhatikan oleh gurunya, ya. Anak kesiangan supaya misalnya lebih diperhatikan oleh bapak ibu guru, ya. Nah, gitu. Atau yang lain karena misalnya penguasaan, gitu, ya. Atau yang lainnya. Atau misalnya kebebasan, ya. Anak ingin bebas. Bebas itu berarti memiliki pilihan. Tapi di sini kebebasan ya, bukan kebablasan, ya. Bebas dengan bablas beda ya, gitu. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, ya. Pilihan kan untuk bablas kan ada A atau B, bukan C atau Z, gitu kan, ya, atau kemana-mana. Jadi ada kebebasan, gitu. Jadi kita harus tahu anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan apa, ya. Apakah itu bertahan hidup, ya. Misalnya anak-anak ketika dalam pembelajaran makan kan, misalnya makan atau minum, misalnya minum malah mungkin itu tidak jadi masalah. Misalnya anak ketika belajar makan, misalnya. Nah, makan di sini kan ada yang memang sedang memenuhi kebutuhan untuk hidup kan, atau misalnya karena ingin senang-senang, gitu kan, atau misalnya ingin bebas ketika belajar, ingin sambil makan. Kita belum tahu kan, belum tahu kebutuhannya apa dari 5 kebutuhan ini, atau ingin diperhatikan oleh bapak ibunya, gitu, atau bapak ibu guru di sini, ya, gitu. Ngajakeun kan biasanya yang ingin diperhatikan sekarang ngajakeun, gitu, anak-anak. Nah, kita harus tahu apa kebutuhan dasar dari anak melakukan hal-hal tersebut, gitu ya. Jadi ini kan harus dipahami bapak ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Tadi kan ada 3, ya. 3 itu dibagi 2 secara umum, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang satu maksudnya motivasi ekstrinsik atau eksternal, ya. Nah, yang ini motivasi intrinsik atau internal. Nah, bagaimana caranya kita untuk memotivasi anak agar motivasi tersebut bisa tumbuh memang atas dasar kesadaran dari diri anak. Tuh, baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dulu atau langsung saja dilanjut. Lanjut ya. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa karena melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, kalau misalnya aturan di sini, aturan sekolah atau kelas, apakah dibuat oleh guru, oleh kepala, atau atas dasar kesepakatan dengan anak? Ya, memang seharusnya kan atas dasar kesepakatan kan, ya. Dan di sini kan diambil bahwa hukuman itu adalah pendidikan kan karena anak melanggar kan. Nah, kemudian konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa, ya. Ketika anak tidak sesuai dengan aturan, maka ada konsekuensinya biasanya kan, seperti itu. Kemudian di sini, nah, ini restitusi. Tadi kan ini karena yang pertama dan yang kedua kan tadi motivasi ekstrinsik, gitu kan. Nah, ini yang ketiga, restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amen, ya, amendis atau perbaiki situasi. Ya, tujuan kita kan ketika memanggil anak, ketika misalnya melanggar sebuah aturan kan,
supaya anak tersebut kita cari solusinya bersama-sama supaya anak tidak melakukannya lagi. Berarti itu kan. Nah, sebenarnya aturan juga dibuat itu atas dasar memang untuk menumbuhkan keyakinan atau kesadaran pada diri anak. Cuma karena kita salah langkah mungkin ya, gitu. Karena kita hanya mengontrol anak dengan diri kita sendiri. Aturan dibuat sendiri ya, gitu. Terkadang anak tidak diberi kebebasan untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum ya. Penghukum itu paling handapna ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau. Nah ini yang paling bagus adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer. Jadi karena anak itu kan tidak bisa dikontrol. Kalau dihukum gimana efeknya? Apakah setelah dihukum jerah? Enggak, tidak. Ya, bahkan kalau kamu keturunan sebenarnya gara-gara dihukum, gitu kan? Ya, gitu. Kemudian membuat merasa bersalah ketika anak melakukan sebuah keluar dari aturan. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan anak kan? Atau benar itu kan membuat merasa bersalah. Nah kemudian sebagai teman juga sama ya, ketika anak bersalah kita hanya menanyakan saja, udah tidak ada solusi yang lain. Kemudian yang keempat memantau. Nah ini yang lebih baik sebagai manajer ya. Jadi manajer itu kita lebih terbuka terhadap anak atas permasalahan yang terjadi dengan tujuan supaya mencari solusi ke depannya agar anak bisa memperbaiki kesalahannya. Itu tujuan dari kontrol guru ya. Nah di sini contoh penerapan posisi kontrol. Di sini ada kasus ya, kasus Andi terlambat mengikuti upacara bendera. Nah di sini menghukum namun kasihanan jadi sepumaha dihukum dalam bentuk upacara. Dibanding ya, dibanding. Nah ini berdiri di depan gerbang sekolah itu hukuman kan? Ya, hukuman, menghukum kan? Gitu. Kemudian membuat merasa bersalah. Sudah beberapa kali Bapak ingatkan, kamu masih saja mengecewakan, ya, nyarekan, ya, gitu. Sehingga merasa bersalah. Kemudian sebagai teman di sini contohnya ya, ayo dong ikut aturan sekolah, bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terlambat lagi. Besoknya terlambat lagi, ya, gitu. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Senin depan jangan terulang lagi ya. Ini rada lumayan ya yang keempat. Nah tapi yang lebih baik ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanyakan apa kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, gitu kan? Jadi cari cara, ya, gitu. Nah ini posisi kontrol. Nah posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah melakukannya? Kira-kira posisi kontrolnya apa ya? Ya merasa bersalah ya. Ya. Membuat anak merasa bersalah ya, kamu tidak pernah benar melakukannya ya, betul ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, kita menanyakan kan, tanyakan agar anak memperbaiki, itu kan, buat pilihan. Ayolah lakukan demi Bapak ya, sebagai teman ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau ya, memantau. Nah itu ya, berarti Bapak Ibu bagus ya, memang sudah memahaminya ya dari posisi kontrol ini. Dan memang kita sebagai pendidik atau sebagai guru memang harus tahu. Ya, saya juga di awal ketika masuk dunia pendidikan, yang saya tahu itu kan hanya sebatas menyampaikan materi ya. Padahal ketika masuk dunia pendidikan ternyata banyak yang harus dipelajari gitu ya. Ternyata bukan hanya itu saja gitu. Nah itu. Nah di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah tadi kan
yang namanya aturan kadang dibuatnya itu hanya sepihak, Bapak Ibu. Kayak aturan sekolah dibuat oleh siapa? Kadang-kadang hanya oleh guru dan kepala sekolah. Betul kan? Anak dilibatkan kan? Kalau anak dilibatkan itu bukan peraturan sekolah. Namanya berarti kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi anak diberikan pilihan, ya, anak diberikan pilihan. Nah, misal sekarang kan zaman ada di sekolah itu kan ada yang rambutnya panjang kan, ada beberapa sekolah. Boleh nggak kira-kira? Tidak. Kenapa tidak? Ada nilai kebajikannya nggak ketika anak gondrong misalnya? Boleh nggak misal anak gondrong? Kenapa? Tidak. Kalau misalnya yang gondrongnya dirapikan gimana? Nah itu ya. Terkadang memang sebenarnya ketika misalnya anak, nah ini memang ada beberapa sekolah ya yang memang membuat peraturan boleh gondrong asalkan tadi atas dasar kesepakatan. Di sini kan yang dilibatkan bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi orang tua juga harus dilibatkan. Ketika kita ditanyakan kepada orang tua, boleh nggak rambut gondrong? Kalau orang tuanya boleh, ya boleh, silakan. Itu kalau orang tuanya tidak membolehkan, ya jangan. Gitu. Ya, gitu. Jadi yang namanya kesepakatan harus atas dasar kesepakatan bersama, bukan sepihak, ya, bukan sepihak di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya bukan langsung ke keyakinan ya. Dari sebenarnya harus dari pertama itu harus dari impian anak dulu. Anak pastinya memiliki impian atau kemauannya sekolah itu seperti apa. Misal anak memimpikan kelas itu bersih, rindang atau seperti apa, gitu kan? Nanti dibuat menjadi sebuah kesepakatan agar kelas bersih. Misal agar kelas bersih, kita buat kesepakatan bagaimana. Nah, kesepakatannya misalnya harus membuang sampah kepada tempatnya atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan itu kalimat tersebut negatif kan? Tidak boleh. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas harus positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Nah, ini kan. Nah, ini bersifat abstrak. Ya. Jadi bersifat abstrak ini keyakinan kelas. Berusaha pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Tadi kan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak membuang sampah sembarangan itu kalimat negatif kan, pernyataan negatif. Tapi kita buat jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak kesiangan. Itu kan masih kalimat atau pernyataan negatif. Jadi dibuat jadi kalimat positifnya gimana kalau tidak kesiangan? Datang tepat waktu. Ya, gitu. Kemudian tidak mengobrol ketika pembelajaran. Atau misalnya saling menghargai. Nah, itu kan saling menghargai. Itu kan kalimat positif, ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tadi kan saling menghargai. Tadi kan betul kata Bu Teti tadi gimana? Menyimakkan pajak ini terlalu panjang, tapi nah cukup saling menghargai. Itu kan lebih simple gitu ya. Jadi agar lebih mudah diingat oleh anak. Ya, gitu. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ya, kondisi kelas seperti ini gitu. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelasnya. Warga sekolah itu bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi ada orang tua siswa, ada siswa, harus dilibatkan dalam membuat keyakinan. Yang sebenarnya keyakinan ini adalah yang paling tinggi ya, karena sebelum keyakinan itu ada kesepakatan dulu.
ya kesepakatan. Sebelum kesepakatan gitu kan. Nah sebelum kesepakatan kan ada impian, ya impian guru, impian anak gitu kan. Misalnya tadi kan sudah disampaikan impian anak itu ingin sekolahnya atau kelasnya bersih. Kita buat peraturan atau buat kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah dari hal tersebut kan terbuat keyakinan kelas. Keyakinannya apa ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Keyakinannya adalah disiplin, masuk kan, tanggung jawab, ya itu adalah keyakinan kelas. Kemudian berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, itu kan kesepakatan kan. Keyakinan kelasnya adalah religius, gitu kan. Nah itu, jadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Itu bedanya ya. Bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi awal kita membuat kesepakatan kelas tujuannya untuk menyampaikan atau membentuk keyakinan kelas, gitu. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa diterapkan ya. Gitu. Jadi ketika masuk itu jangan langsung ke materi, tapi kita buat anak bicara dulu nyaman ya, gitu. Buat keyakinan kelas, ya, buat dulu kesepakatan kelas dengan anak, gitu. Supaya ketika anak melanggar kan mudah diingat karena yang membuat membuat kesepakatan kelas itu atas dasar kemauan dari anak. Jadi anak dikasih pilihannya, tadi diberi kebebasan, tapi bukan kebablasan ya, kebebasan ya, kebebasan itu diberikan pilihan. Kalau kebablasan itu tidak diberikan pilihan ya, tapi ini kebebasan, berikan pilihan terhadap anak. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk penyelesaian sebuah permasalahan. Tadi kan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang tak salah, yang terakhir, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kadang-kadang ketika anak salah kita langsung menjudge ya, bahwa anak itu salah. Biasa seperti itu kan. Sebelum ke langkah segitiga restitusi kadang kita emosi duluan kan. Ya seperti itu kan. Nah padahal kalau misalnya kita terapkan segitiga restitusi ini, insya Allah pertama itu kita stabilkan identitas dulu. Ya, di sini kan ada pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya terhadap anaknya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Bapak Obi Roso, Pak Ukur, gitu kan, biasa, gitu. Alangkah baiknya ketika menerapkan segitiga restitusi ini, kalau bisa dilakukan itu dalam suasana yang santai, ya, jangan terlalu formal, ya, jangan apalagi di depan orang-orang yang banyak, gitu. Bagusnya memang santai, gitu, ngobrol, ngopi, gitu kan, gitu. Jadi di tempat-tempat yang nyaman supaya anak lebih terbuka. Karena ketika di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang formal, kadang-kadang anak tidak terbuka kan, gitu. Alangkah baiknya memang di tempat yang santai ya. Kita stabilkan dulu identitas, tanyakan, gitu kan. Setelah anak merasa nyaman ya dengan kita, gitu kan, baru ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, gitu kan. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia kan, kita menanyakan kenapa anak kesiangan misalnya, kenapa kamu tidak sekolah, kenapa kamu belum mengerjakan tugas. Nah di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Gitu. Misalnya kesiangan gara-gara kesenangan. Ya, adakah kesenangan yang lain supaya tidak kesiangan? Maksudnya seperti itu ya. Gitu. Jadi setelah menstabilkan identitas, kalau kita validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa melakukan kesalahan, gitu kan? Karena
ketika anak melakukan kesalahan tadi sedang kebutuhan dasar manusia ya, sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, baru setelah kita menanyakan ya, atau validasi tindakan yang salah, baru kita menerapkan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Yang di awal kan keyakinan itu kan dibuat atas dasar kesepakatan kelas, gitu kan. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kadang-kadang kita menghukum tapi sebelumnya tidak membuat kesepakatan dengan anak, gitu kan? Gitu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu ke depannya kita buat dulu kesepakatan dengan anak, baru kita bisa mencari solusi di sini, bukan menyalahkan apalagi menghukum anak. Kemudian di sini tadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu kan? Jadi ada harapan kan, anak kan kedepannya punya masa depan, gitu. Tanyakan, ya, gitu. Anak misalnya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, itu kan salah satu dari keyakinan. Ya, itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengaplikasikan materi ini atau dari segitiga restitusi ini. Ya, jadi tadi yang pertama kita harus mengetahui dulu teori dulu, kemudian kebutuhan dasar dari anak, gitu. Baru kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk mencari solusinya, gitu. Ketika solusi sudah ditemukan, insya Allah ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa diterapkan. Ya, jadi kita tidak hanya menyalahkan anak, gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa mencari solusi kenapa anak berbuat seperti itu. Ya. Nah, tadi sini contoh menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang bisa digunakan. Ya, Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Ya, menstabilkan identitas. Ya, tapi mungkin kalau menstabilkan identitas kita pernah ya melakukan gitu. Mungkin tidak segitiga restitusi ini Bapak Ibu juga mungkin ada yang pernah menerapkan gitu kan. Ada yang secara utuh dengan 3 langkah tadi, ada yang hanya 1 langkah, ada yang sampai menanyakan atau validasi tindakan. Nah, biasanya yang kelewat itu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu ya, yang terpenting itu adalah keyakinan pada diri anak. Nah, ini sampai di sini berarti dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya tadi kan sebagai among sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Ya, itu ya. Jadi ini salah satu, memang ini adalah kompetensi guru yang harus dimiliki, kepribadian, profesional dan sosial. Tambah satu lagi kan pedagogik, ya, itu ya pedagogik itu. Jadi 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan di pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan fasilitasnya. Itu mudah-mudahan setelah proses diseminasi budaya positif ini kita bisa menerapkan dalam pembelajaran, dalam budaya positif di sekolah, gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, saya di sini bukan menggurui atau mengajari Bapak Ibu guru, tapi di sini saya harus menyampaikan informasi yang telah saya dapatkan
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang telah disampaikan narasumber ini menjadi bahan refleksi kita, menjadi bahan evaluasi kita dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk sampai kepada nilai-nilai profil Pancasila yang tadi disebutkan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkebinekaan global, berkritis, mandiri, dan kreatif. Lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutupan tatawun doa yang akan disampaikan oleh Pak Cecep. Dipersilakan. Alhamdulillah, acara telah selesai. Saya selaku penata acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Udah sarapan belum? Nah, kalau udah sarapan, semangat ya, harusnya semangat gitu ya. Nah, baik, pada kesempatan pagi ini ya, kita di awal semester ini agar pembelajaran gitu ya lebih enak. Mungkin kan di diri kalian itu memiliki sebuah impian ya, atau misalnya kelas impian atau sekolah impian kalian itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas ya, tapi Bapak ingin tahu dulu kira-kira sekolah impian atau kelas impian kalian itu seperti apa? Yang selalu bersih. Oh ya, bagus ya, selalu bersih. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi selain bersih? Rapi ya gitu ya. Nah, agar impian kalian itu tercapai ya, kita alangkah baiknya mungkin kalau di sekolah kan ada aturan sekolah gitu kan, tapi kan aturan sekolah itu kan dibuatnya itu kan oleh bapak ibu guru dan kepala sekolah tanpa melibatkan kalian kan gitu ya. Nah, di sini kan di kelas kita akan membuat sebuah kesepakatan. Artinya kalau kesepakatan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama, bukan hanya oleh bapak ibu guru dan kepala sekolah, tapi kalian juga nanti terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas gitunya. Nah, tadi kalian punya sekolah impian, kelas impian. Nah, kita wujudkan gitu. Mau seperti apa? Sekolah yang bersih, sekolah yang rapi gitu. Nah, kita buat kesepakatan kelas. Nanti untuk kesepakatan kelas silahkan kalian
tulis ya. Kalau bagikan dulu kertasnya ya. Ya. Ya, ini seorang satu ya. Mana silakan ditulis. Hah? Oh, bukan. Sekarang silakan hasil pekerjaan kalian atau tadi harapan dan nanti untuk dibuat sebuah kesepakatan silakan ditempel ya di papan tulis. Boleh silakan. Bergiliran ya, jangan bareng-bareng, boleh silakan. Stop. Boleh. Yang sudah boleh silakan. Stop. Boleh ke depan silakan. Ayo tempel. Ayo lanjut. Oh, lanjut. Ya. Yang rapi ya. Boleh silakan. Yang lainnya. Ya. Nah, bagus ya. Lanjut ya. Ya. Silakan. Udah semua? Ayo ditempel lagi. Ya, udah ya. Nah, kita baca satu-satu ya. Di sini yang pertama itu ingin sekolah maju, ya. Kemudian ingin ketat sekolahnya, ya. Ya. Kemudian ingin lingkungan bersih, ingin sekolah keluar. Maksudnya gimana ini, ya? Nah, berarti ingin lingkungan bersih ya, berarti sekolah yang bersih ya, kelas yang bersih ya di sini. Sekolah. Nah, untuk menciptakan sekolah yang bersih, kira-kira. Nah, berarti membuang sampah pada tempatnya ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak membuat keributan ya, tidak membuat keributan. Berarti ada menjadi sebuah kalimat yang positif. Berarti gimana? Kan masih ada kata tidak ya di sini ya. Berarti gimana? Ayo. Tidak membuat keributan, berarti saling menghargai ya, saling menghargai. Kelas yang selalu bersih sama tadi sudah, kelas yang selalu
kompak ya, berarti gotong royong ya, atau bekerja sama yang baik ya, selalu kompak ya. Kompak. Ada lagi, datang tepat waktu ya. Kemudian kelas yang selalu bersih sama tadi. Nah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar ya, bagus ya. Berdoa setelah dan sebelum belajar. Kemudian kelas rapi sama tadi bersih ya. Dan tiket kelas berjalan ya, tadi sama membuang sampah. Selalu mentaati aturan kelas. Kemudian menjaga lingkungan sekolah agar tetap rapi sama tadi ya. Yang lainnya sama ya. Ya gitu. Nah, tentunya di sini memiliki impian yang sama ya. Di sini kita sepakati yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Setuju ya? Setuju. Kemudian saling menghargai. Kemudian kelas selalu kompak. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini kita sepakati ya. Nah, dari kesepakatan ini kita tingkatkan menjadi sebuah keyakinan, ya, keyakinan kelas. Nah, di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti kita harus memiliki keyakinan bahwa untuk membuang sampah pada tempatnya itu adalah bentuk dari tanggung jawab ya, betul. Ya, keyakinannya berarti tanggung jawab atau disiplin ya. Ya, berarti masuk di sini keyakinannya disiplin. Kemudian tanggung jawab. Kemudian di sini saling menghargai ya, saling menghargai. Kelas selalu kompak, berarti gotong royong ya. Gotong royong. Datang tepat waktu, masuknya ke disiplin ya. Ya, datang tepat waktu berarti disiplin. Kemudian berdoa setelah dan sebelum belajar, berarti apa ya? Keyakinannya religius ya, religius ya. Nah, gitu ya. Berarti ini kesepakatan kelasnya membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai, kelas selalu kompak, datang tepat waktu, berdoa setelah dan sebelum belajar. Kemudian untuk keyakinan kelasnya disiplin, tanggung jawab dan saling menghargai. Kemudian gotong royong. Ya, itu ya. Berarti kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam pembelajarannya. Jadi semuanya sudah sepakat, mudah-mudahan bisa diterapkan atau diaplikasikan ya. Saja ya mungkin.